Selamat malam para hadirin, kawan Jendela Ide dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Jendela Ide, tempatnya diskusi tercipta karena setiap ide selalu punya cerita. Baru-baru ini pemerintah daerah Kabupaten Maros kembali memberikan bantuan beasiswa kepada para mahasiswa yang berdomisili dari Kabupaten Maros yang gunanya untuk memudahkan biaya kuliah. Namun benarkah hanya untuk per 2 tahunnya? Saya Fahmi Sofyan Syahrir, inilah dia Jendela Ide, beasiswa Pemda Maros. Apakah kabar baik untuk mahasiswa? Baik, pada malam hari ini teman-teman sekalian, kita telah kedatangan 2 orang bintang tamu kita. Yang di sebelah kanan saya ada Bapak Muhammad Ferdiansyah selaku Kadis Pora, Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Selamat malam Pak. Malam. Selamat malam. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, pada malam hari ini dengan spesial mengundang Bapak yang kemudian mungkin bisa mewakili pemuda di tatanan pemerintahan Pak ya. Untuk menyuarakan suara-suara pemuda terkait bagaimana dalam mengembangkan daerah sendiri. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya di sebelah kiri saya sudah ada Kakanda Atila Noval atau biasa saya panggil Kak Ocal. Selamat malam Kak. Malam. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah. Bagaimana gerakan-gerakan pemuda hari ini? Alhamdulillah, pemuda dan mahasiswa, pelajar juga tetap aktif walaupun di dalam kondisi. Siap. Baik teman-teman sekalian, seperti apa yang kemudian kita jadikan sebagai salah satu tema kita pada malam hari ini, yaitu beasiswa Pemda Maros, apakah menjadi kabar baik untuk para mahasiswa. Nah, untuk hal itu saya sendiri akan mengalih ke Kakak Kaucal, atau saya panggil Abang atau panggil apa ini? Yang biasa saja. Yang biasa saja. Kaucal, Kak Atila. Kaucal saja. Kaucal, siap. Jadi Kaucal, bagaimana tanggapan atau responsif teman-teman ketika mengetahui bahwa beasiswa Pemda Maros ini kembali dikucurkan pada tahun 2022 itu sendiri? Terkait itu Sudah bisa? Ya. Jadi alhamdulillah tahun 2022 ini pemerintah daerah kembali mempercayakan ke HPP Maros untuk menjadi penyalur beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Maros. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang positif, sebuah kabar yang baik untuk mahasiswa-mahasiswa di luar. Tentu saja kita mengetahui bahwa mahasiswa itu masa perjuangan, ya, masa perjuangan. Jadi tentunya beasiswa ini adalah menjadi sebuah kabar yang positif untuk teman-teman sekalian, para mahasiswa yang dimanapun berada. Nah, ini tentunya pasca kami mengeluarkan beberapa regulasi bersama pemerintah daerah tentang apa yang menjadi persyaratan-persyaratan agar dapat bisa mendapatkan beasiswa itu. Tentu saja banyak teman-teman yang mulai bertanya-tanya tentang masalah-masalah apa yang terjadi, apa yang ingin dipertanyakan kepada kami, apa yang menjadi bahan pertimbangan teman-teman para penerima beasiswa, seperti itu. Oh ya. Jadi daripada hal ini menjadi salah satu bentuk kesyukuran teman-teman ya, khususnya para mahasiswa yang berada di wilayah Kabupaten Maros. Alhamdulillah, karena kita tahu bahwa kalau saya tidak salah ya, beasiswa yang didapatkan mahasiswa di Kabupaten Maros itu 10 tahun yang lalu terakhir, sebelum daripada 2020 ya. Jadi beasiswa ini lanjutan daripada beasiswa tahun 2020. Nah, itu dari Pemda juga 2020. Nah, kemudian kalau saya tidak salah ya 10 tahun lalu juga, tapi jumlah yang tidak banyak. Jadi tentunya ini adalah kabar yang baik, kabar yang positif, dan syukur alhamdulillah juga untuk teman-teman mahasiswa yang ada berasal dari Kabupaten Maros. Oh iya, siap Bang. Itulah tadi tanggapan daripada Kakanda Ocal selaku Ketua Umum HPP Maros, pimpinan pusat HPP Maros 2021-2023. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, saya mau mengarah ke Bapak Ferdi dulu, atau biasa teman-teman pemuda akrab panggil Kak Ferdi. Malam ini tampil begitu karismatik di hadapan teman-teman sekalian.
Bercahaya sekali Pak. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait bagaimana bentuk daripada beasiswa ini kemudian dapat kembali disalurkan di tahun 2022 ini, sedangkan di 2021 mungkin sempat alfa terkait itu Pak. Bagaimana bentuk daripada bisa dianggarkan kembali di 2022? Jadi pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Bapak Bupati sudah menganggarkan bantuan untuk beasiswa di tahun 2022 ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada mekanisme dalam penganggaran bantuan kepada organisasi termasuk HPPMI yang mengalokasikan anggarannya untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan untuk operasional organisasi. Jadi setiap 2 tahun itu baru bisa mendapatkan bantuan dana hibah. Jadi memang di tahun 2020 terakhir dan di tahun 2022 ini mendapatkan kucuran dana lagi ya, dan jumlahnya meningkat, yang kemarinnya cuma 1 miliar sekarang menjadi 1,4 miliar. 1,4 miliar. Oh, terkait hal itu Pak, mungkin Bapak bisa memberikan kita sedikit gambaran mengenai persyaratan untuk teman-teman bagaimana kemudian bisa mendaftarkan diri sebagai salah satu penerima beasiswa ini. Apakah bentuk klasifikasi daripada penerima ini terbagi dari berapa bentuk Pak mungkin? Jadi khusus untuk persyaratan kami sudah berkoordinasi dengan Ketua HPPMI Maros, Adinda Ocal, bagaimana mekanisme yang akan kita terapkan, karena ini menyangkut uang negara juga, butuh klasifikasi persyaratan yang memang spesifik, karena bicara bantuan banyak orang yang mau ya. Banyak orang yang mau, apalagi di saat tengah pandemi ini. Uang itu sangat susah dan adik-adik mahasiswa tetap harus belajar seperti biasa, tetap membayar uang kuliah. Jadi kami sudah menyepakati beberapa persyaratan-persyaratan yang akan kami verifikasi bersama dengan tim dari HPPMI. Tim, berarti Bapak sebagai penanggung jawab terkait beasiswa ini atau seperti apa? Jadi dana yang cair melalui kami Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dititip di OPD kami untuk disalurkan ke adik-adik adik-adik mahasiswa yang ada di Kabupaten Maros untuk menjadi dana untuk uang kuliah, uang pendidikan selama menjadi mahasiswa. Selama menjadi mahasiswa, baik Pak. Mungkin Kakak Ocal bisa memberikan beberapa persyaratan atau klasifikasi terkait daripada beasiswa ini. Jadi di dalam kategori ya, dalam kategori yang tersedia untuk beasiswa, dana beasiswa dari Pemda ini, yaitu terbagi dua. Yang pertama itu untuk bantuan kurang mampu, mahasiswa yang kurang mampu. Yang kedua itu untuk mahasiswa yang berprestasi. Jadi kemudian di dalam berprestasi dibagi lagi, ada berprestasi akademik, ada yang berprestasi non akademik. Jadi seperti perlombaan yang sudah dimenangkan ataukah punya bakat atau skill khusus di dalam mahasiswa itulah yang kita akan berikan beasiswa. Itulah yang akan menjadi kategori penerima beasiswa. Jadi terbagi dua. Jadi di dalam kategori itu yang kurang mampu tentunya harus menyertakan surat keterangan tidak mampu. Itu untuk pengurusan keterangan tidak mampu di desa masing-masing. Iya. Mungkin di tingkat kelurahan bisa? Desa atau kelurahan. Tingkat setara itu. Kemudian tentunya harus ber-KTP Kabupaten Maros, dibuktikan dengan legalisir dari Dukcapil. Yang kemudian surat keterangan belum menikah. Tentunya mahasiswa yang masih aktif di kampusnya masing-masing, maksimal S1. Maksimal S1 dengan dibuktikan dengan menyertakan surat keterangan aktif kuliah dan kartu rencana studi. Jadi mahasiswa KRS itu sebagai bukti bahwa betul mahasiswa ini masih melanjutkan kuliahnya, masih berjalan semesternya. Kemudian tentunya dibuktikan dengan nilai IPK. Jadi ada lagi spesifikasi IPK. IPK-nya lagi ada standar. IPK-nya ada lagi standarnya. Jadi tapi sama dengan 2 tahun yang lalu ya. Jadi untuk kurang mampu ya punya batas minimal 3,25. Yang kurang mampu untuk kurang mampu.
kurang mampu untuk kategori kurang mampu. Untuk berprestasi akademik dia minimal 3,7. IPK dalam skala 4 ya. Dalam skala 4 dia punya IPK 3,7. Kalau untuk berprestasi non akademik dia minimal 3,0. 3,0 untuk prestasi skala berprestasi non akademik. Dia berarti semacam cabang kayak mungkin ada perlombaan yang sudah diikuti. Tapi apakah itu ada standar untuk pengadaan, kan ada, setahu saya itu kemudian ada standar sertifikat terkait itu, atau mungkin cuman berprestasi non akademik? Jadi dibuktikan. Jadi untuk berprestasi non akademik itu tentunya kita dibuktikan dengan sertifikat apa yang telah dia laksanakan. Itu pun pada masa dia menempuh pendidikan kuliah. Jadi untuk sebelum kuliah itu tidak diterima. Jadi apa sertifikat atau prestasi yang dia dapatkan daripada dia pada saat kuliah, mulai kuliah sampai sekarang, itulah yang yang dimasukkan. Ya, seperti itu. Baik, saya sedikit ingin ingin memberikan tanggapan terkait hal itu. Menurut Bapak sendiri, apakah ada perlu perubahan regulasi daripada persyaratan yang telah dipaparkan tadi oleh Kaucal terkait itu? Jadi kita lihat kejadian di 2020 kemarin, penyaluran bantuan dana hibah untuk mahasiswa beasiswa itu alhamdulillah masuk kategori berhasil, karena tidak ada riak-riak antara kami pemerintah daerah bersama dengan HPPMI dengan penerima, dan itu merupakan prestasi juga. Jadi kita standar mempergunakan persyaratan yang tahun sebelumnya 2020 ya, karena tadi diinformasikan bahwa sudah sejak 2020 itu kan sudah 10 tahun yang lalu belum pernah ada. Dan itu saya tahu pasti panitia di tahun 2020 itu sangat berat untuk mengklasifikasikan, mencarikan metode bagaimana penyaluran dana beasiswa ini bisa berjalan dengan baik, dan alhamdulillah pengurus HPPMI yang sebelumnya bisa melaksanakan tugas itu dengan maksimal. Terkait itu Pak, ada daripada hasil bacaan teman-teman itu sendiri dalam persyaratan Pak, itu kemudian di persyaratan itu yang hanya tertulis jelas hanya diperuntukkan untuk strata 1 atau bagaimana Pak? Jadi untuk persyaratan tadi disampaikan oleh Adinda Ocal bahwa itu S1 dulu kita utamakan. S1. Jadi ini kan kami sudah bincang-bincang kemarin dengan teman-teman dari HPPMI. Ini program beasiswa ini kan meringankan beban buat adik-adik mahasiswa yang ada di Kabupaten Maros. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Maros saat ini mempunyai bonus demografis, bahwa generasi muda di usia produktif itu 17-40 tahun itu sudah berada di angka 51%, dan itu merupakan modal awal kita. Jadi tinggal bagaimana pemerintah Kabupaten Maros ini melihat mau diapakan ini adalah peluang kita. Jadi salah satu bentuk kepedulian kita untuk mengembangkan generasi muda di angka produktif itu ya dengan memberikan beasiswa, supaya generasi muda ini bisa mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang positif. Ya, Pak. Ya. Terlebih di masa pandemi seperti ini, mungkin teman-teman mahasiswa lebih harus tertantang untuk melakukan hal-hal yang tidak dilakukan secara umum, begitu. Mungkin lebih banyak berkegiatan dalam rumah mungkin, atau beraktivitas, berkegiatan yang kemudian menghasilkan nilai positif. Terkait itu tadi, mungkin Kaucal memberikan tanggapan itu yang terkait untuk diperuntukkan hanya untuk strata 1 karena di persyaratan yang tertera seperti itu. Lalu bagaimana dengan nasib teman-teman yang mungkin sedang menempuh jenjang pendidikan diploma 1 kah atau diploma 2 terkait itu Pak? Mungkin ada sedikit tanggapan. Jadi itu yang menjadi banyak pertanyaan teman-teman di kalangan mahasiswa, bahwa bagaimana dengan nasib teman-teman di D3, D2. Nah, jadi kami juga di HPPMI tidak serta-merta untuk langsung mengambil kebijakan itu. Tentunya kita melalui koordinasi ke pemerintah daerah, dalam hal ini bagian hukum. Bagian hukum, dan kemudian kita pada hari itu menemukan hasil bahwa untuk penerima beasiswa ini itu maksimal S1. Maksimal S1. Maksimal S1 ya. Jadi untuk kawan-kawan mahasiswa yang D3 itu
sudah bisa dapat. Tetap bisa dapat. Ya, Oh, bisa terkait dapat. itu ya. Ya. Itu yang sering menjadi tanda tanya besar Pak terkait hal itu, karena di persyaratan yang teman-teman terima dan tersebar di media sosial itu Pak, dia hanya menyertakan strata 1. Betul. Ternyata ada perubahan redaksi kata yang mengatakan harusnya di situ perubahan maksimal untuk strata 1. Berarti teman-teman sekalian untuk jenjang diploma 1 sampai diploma 3 kayak sudah bisa menerima Pak untuk terkait beasiswa yang dikucurkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros ini. Nah, salah satu menjadi bentuk kesyukuran kita bersama Pak, bahwasannya Kabupaten Maros ini dapat memberikan bantuan khususnya kepada para mahasiswa yang saya juga rasa bahwasannya memang menjadi mahasiswa itu selain daripada beban, bukan cuma beban pikiran namun beban ekonomi juga lebih terasa begitu Pak. Jadi kita di masa pandemi itu sering merasa jadi paling beban keluarga kini kalau begini. Setiap mungkin di pada saat pembayaran uang semester, wah ini sampai 5 juta, 4 juta. Nah, terkait itu mungkin teman-teman sudah memiliki jawaban terkait bagaimana dia di jenjang diploma mungkin tetap bisa. Silakan sertakan berkasnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang menempuh jenjang itu silakan penuhi persyaratan tadi. Penuhi persyaratan. Nah, untuk itu sendiri apakah ada batasan kota terkait ini kan? Siapa? Atau saya mau jawab dulu? Atau bagaimana? Jadi kuota terkait itu tentunya pasti ada, karena kita dianggarkan, tadi sudah dibahasakan sama Pak Kadis bahwa 1,4 miliar itu dianggaran untuk dana hibahnya HPPMI. Jadi tentunya seperti 2 tahun yang lalu itu jumlah pendaftar beasiswa itu melebihi daripada batas kuota. Kalau tidak salah itu ada 200-an lebih berkas yang tidak lulus karena ada batas kuotanya. Alhamdulillah tahun ini pemerintah daerah menaikkan, semoga saja semua bisa memenuhi persyaratannya. Semoga saja semua mahasiswa yang memasukkan berkas dapat mendapatkan semua. Ya begitu. Saya ke Pak Ferdi terkait itu Pak, apakah ada kemungkinan setiap per 2 tahunnya ini akan bertambah terus nilai daripada beasiswa yang dari awalnya 1 miliar berubah kemudian jadi 1,4? Apakah untuk kedepannya ada kemungkinan ada perubahan lagi atau signifikan yang lebih untuk terkait? Jadi khusus untuk bantuan hibah ini, dulu di zaman Bapak Bupati sebelumnya anggarannya itu cuma 3 miliar. Ya, sekarang ini sudah mencapai angka sekitar 9 sampai 10 miliar. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan untuk dana hibah. Jadi khusus untuk bantuan pendidikan, saya sudah bicara dengan Adinda Ocang supaya ada database mahasiswa yang ada di Kabupaten Maros, supaya itu bisa didata dan itu menjadi acuan kita untuk mengajukan dana bantuan hibah proposalnya. Jadi jangan nanti dananya yang di drop, kita yang kasih baku cocok-cocok. Jadi itu kan tidak ketemu. Jadi ini tantangan juga buat adik-adik di HPPMI supaya bisa membuat database berapa jumlah siswa di Maros, anak Maros yang kuliah di D1, D2, D3 dan berapa nilai IPK-nya. Jadi kita punya data, memang database. Jadi ketika pemerintah daerah ingin mengalokasikan anggaran, kita sudah punya seperti ini. Jadi kemarin kan juga mungkin Pemda takut kalau kita terlalu besar terus nanti kurang yang mau terima. Itu kan juga jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti ini. Jadi saya sudah diskusi dengan Pak Ketua, Pak Dinda Ucal, supaya database ini kita permantap lagi. Karena ada waktu jeda di 2023 nanti kosong, itu mungkin bisa dikerja seperti itu. Oke, terkait hal itu teman-teman mungkin sudah memberikan beberapa pencerahan dari Pak Ferdi maupun dari Kak Ucal sendiri. Nah, ada yang lagi sering menjadi pertanyaan untuk teman-teman, apakah ada batasan semester terkait penerima ini Pak? Karena kan di persyaratan itu sendiri dia tidak menyertakan hal itu. Namun ada kabar mengatakan bahwa itu minimal semester 3 terkait itu. Ya, mungkin Pak Ketua yang bisa jelaskan ini kalau. Iya. Jadi kami yang bisa jawab karena kami yang di lapangan dan kemudian merasakan bagaimana mahasiswa. Jadi 2 tahun yang lalu itu
ada beasiswa cair pada saat di periode ganjil 135. Kalau saat ini tahun ini beasiswanya itu dikeluarkan pada saat mahasiswa sudah bersemester genap. Iya, genap. Nah, jadi untuk mahasiswa yang semester 2 pastinya sudah memiliki IPK semester sebelumnya. Iya. Nah, sudah pasti dia bisa menerima beasiswa karena persyaratan daripada penerima beasiswa itu memiliki IPK di semester sebelumnya. Nah, jadi semester 2 sudah bisa 4, 6. Oh, berarti kabar yang kemarin yang teman-teman dengar itu bahwa hanya semester 3 yang bisa terdaftar, sekarang sudah berubah. Sudah berubah. Jadi teman-teman sudah bisa mendaftar ketika dia semester 2 Mas- karena pada sudah. saat pengkucuran dana beasiswa ini sendiri dia sudah di semester Genap, genap. ya. Ya, Kak. Jadi itulah tadi beberapa pertanyaan yang kemudian terkait beasiswa itu sendiri, teman-teman sekalian. Jadi sedikit lagi mengenai persyaratan ini Pak, karena persyaratannya sebenarnya ini teman-teman kita rampungkan daripada hasil investigasi di lapangan ini. Jadi teman-teman di lapangan itu Pak sering bertanya, karena mungkin masih kurangnya sosialisasi dan mungkin teman-teman biasa sering salah paham bahwa mungkin hanya HPPMI yang bisa dapat, padahal ini beasiswa diperuntukkan untuk mahasiswa yang tinggal di Kabupaten Maros Pak, ya, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, untuk itu kita harus memahami bahwa sebagai OPD terkait itu yang bertanggung jawab Parpora Pak terkait itu. Untuk pengelolaan, jadi teman-teman di HPPMI Maros itu sendiri Kak, dia cuman pelaksana di lapangan untuk memverifikasi, mengumpulkan berkas, memberikan informasi bahwa seperti ini persyaratan regulasi yang keluar dari Pemda. Siap. Iya. Jadi Kak, itu tadi beberapa pertanyaan yang sering teman-teman dapatkan di lapangan terkait hal itu. Nah, selanjutnya ini ada sedikit yang menjadi tanda tanya juga Pak. Apakah kemudian beasiswa ini masih akan terus berbentuk hibah atau masih bisa ada perubahan lagi? Kenapa kita tidak programkan mungkin di salah satu OPD terkait selain daripada pariwisata yang mungkin dia dalam bentuk hibah Pak? Apakah masih ada mungkin kemungkinan regulasi perubahan? Jadi tadi saya bilang kita butuh dulu data, karena ini kan butuh hitung-hitungan, butuh hitung-hitungan yang bagus, karena ini menyangkut APBD. Ya, jadi kalau nanti dianggarkan di OPD tertentu, jadi dia bukan dalam bentuk hibah, tetapi dalam bentuk kegiatan semesteran biaya pendidikan, itu bisa saja. Tetapi perlu kita ketahui bahwa bukan cuma bicara bantuan pendidikan, juga Kabupaten Maros ini juga kan masih butuh biaya di tempat-tempat sektor lain, mungkin dari sektor pertanian, sektor perikanan. Jadi tidak mengabaikan sektor pendidikan. Jadi mungkin tadi saya bilang butuh dulu data awal, berapa jumlah siswa, berapa ini, nanti kalau sudah dihitung sama teman-teman dari keuangan dan mungkin Pak Bupati bisa masuk kategori dibantu, pasti Pak Bupati akan membantu kalau memang cocok dengan hitungan APBD-nya. Oh iya, jadi kemungkinan mungkin kedepannya bisa dianggarkan untuk per semester. Bisa. Itu kan banyak juga di daerah-daerah lain seperti itu bisa. Kan kita sama-sama mengacu kepada pengelolaan anggaran yang terpadu dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Jadi kalau di kemarin kan waktu 10 tahun itu sampai teman-teman dari HPPMI kan ribut kenapa tidak ada, sementara di kabupaten tetangga kan bisa. Itu kan contoh, ternyata kan bisa juga. Nah, jadi kalau memang bisa di daerah lain, mungkin kita bisa studi banding bagaimana penerapan bantuan pendidikan tidak melalui bantuan hibah lagi, tetapi melekat di OPD. OPD terkait. Baik, itu tadi beberapa pernyataan dari Bapak yang kemudian mungkin mencerahkan teman-teman di rumah. Jadi banyak teman-teman di rumah mungkin penasaran Pak terkait beasiswa ini, karena itu tadi masih kurang sosialisasi yang dilakukan. Jadi mungkin dari Kak Hocal sendiri yang mau tanya persoalan itu. Sekarang itu pendaftar sudah berapa banyak untuk pendaftaran beasiswa ini?
Jadi sebenarnya kami juga kasih batas untuk pengurusan. Iya. Nah, untuk pengurusan kemudian ini sudah berjalan, sudah tahap pengumpulan. Pengumpulan. Sudah tahap pengumpulan. Jadi minggu lalu kalau tidak salah hari Senin kami keluarkan informasi terkait persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan, tanggal deadline-nya untuk batas pengumpulan dan lain-lain, itu kami sebarkan. Dan kemudian ini sudah tahap pengumpulan dan alhamdulillah di tempatnya teman-teman mengumpulkan berkas itu sudah ada sekitaran 100 orang. 100 berkas 100 ya. berkas Yang dikumpulkan. Minus sekarang tanggal 20, kurang lebih tanggal 24 sekarang ya. 5. Tapi biasanya sih kalau beracu pada pengalaman tahun lalu ya, pada hari terakhir itu biasanya baru memeludak. Iya. Karena sekarang masanya masih masa mengurus, kan banyak ya keperluan yang kita harus selesaikan seperti di bank, di capil, di kampus juga salah satunya. Iya. Seperti itu. Baik, itulah juga yang sering menjadi harapan kami teman-teman, khususnya para mahasiswa Pak, terkait hal itu. Mungkin daripada beberapa, mungkin Kak Atira punya pertanyaan yang mau disampaikan sama Bapak atau Jadi saya selalu koordinasi dengan Pak Selalu Kadis koordinasi, terkait ya. ini beasiswa, karena kita juga tidak bisa mengambil keputusan langsung Iya. ya. Tentunya koordinasi dengan pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan yang tahu regulasi, aturan, peraturan semua, tentunya kami juga harus koordinasi. Seperti itu. Baik, kembali persoalan itu Kak. Mungkin apakah ada langkah-langkah khusus yang harus dilakukan teman-teman di HPPMI, atau mungkin cukup dengan komunikasi yang aktif mungkin sehingga ada bisa perubahan regulasi terkait itu untuk bisa merealisasikan beasiswa ini per semester mungkin? Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan atau Tentunya itu melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. koordinasi pemerintah daerah? Karena kita selaku mahasiswa Ya. hanya studi banding tadi yang dikatakan Pak Kadis, tadi banding melihat apa regulasi di kabupaten lain, kenapa sehingga kabupaten lain bisa diterapkan per semester, di kabupaten kita tidak. Tentunya kita perlu juga koordinasi dengan studi banding melalui kabupaten-kabupaten lain yang mengeluarkan beasiswa per semesternya. Iya. Dan itu diserap, kita ambil kalau memang tadi satu Pak Kadis, regulasi yang sama dari Kemendagri dan Keuangan, nah itu bisa juga diterapkan di kabupaten kita. Berarti kita sudah berusaha untuk mencari rekomendasi dari Kemendagri Pak ya terkait hal itu. Jadi mungkin untuk saat ini yang di depan mata dulu, yang ini kita mau selesaikan dulu ini yang 1,4 M, bagaimana dia tidak bermasalah ketika sudah sampai ke rekeningnya adik-adik mahasiswa, sudah bayar uang sekolah, sudah diterima manfaatnya, kita bisa melangkah yang tadi. Saya memang punya keinginan supaya ada peningkatan dari tahun ke tahun. Iya. Jadi jangan kemunduran, jangan nanti sudah 1,4 turun lagi dari 500 juta, itu kan kemunduran. Iya. Berarti daerah sudah tidak mampu untuk membiayai putra-putri mahasiswanya. Jadi kita selalu optimis, kita tidak boleh pesimis, apalagi orang-orang muda harus optimis supaya kita berdoa sama-sama pandemi ini bisa berakhir, atau minimal kita bisa beradaptasi dengan situasi supaya Kabupaten Maros ini bisa bangkit di sektor perekonomian dan bisa mendapatkan pendapatan asli daerah yang bertambah juga. Jadi kalau bertambah pendapatan asli daerah atau penghasilan kita, insya Allah mempengaruhi dana alokasi umum atau dana alokasi khusus yang ada di Kabupaten Maros, dan itu berimbas juga kepada bantuan-bantuan kepada dana hibah. Jadi intinya insya Allah Pak Bupati konsen dalam pengembangan sumber daya manusia, karena seperti kita ketahui bahwa 10 tahun di era pemerintahan Bapak Hatta Rahman, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maros ini sangat pesat, dan sekarang waktunya Pak Bupati sudah menyampaikan ke kami OPD untuk pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Jadi momennya ini memang, apalagi Pak Bupati seperti kita ketahui memang aktif berorganisasi sebelumnya. Terkait itu, baik. Jadi Bapak sendiri menyatakan bahwa teman-teman sekalian, pemerintah daerah selalu berusaha untuk
memberikan hasil maksimal Ya. dalam bagaimana mampu untuk bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa khususnya yang sedang berkuliah itu sendiri teman-teman sekalian. Jadi sebelum saya akhiri ini Kak, saya punya satu pertanyaan lagi persoalan itu tadi di persyaratan. Masih ada satu pertanyaan yang sering kami temui untuk di kategori mahasiswa kurang mampu Kak. Di kategori mahasiswa kurang mampu daripada hasil investigasi teman-teman dan kajian teman-teman itu di poin H terdapat persyaratan bahwasannya syarat minimal untuk dapat menerima beasiswa itu harus menyertakan fotokopi slip pembayaran yang minimal itu 1,5. Sedangkan teman-teman mencocokkan antara studi di lapangan, teman-teman ketika per semester mahasiswa kurang mampu itu tidak pernah dapat biaya UKT di atas 1,5 untuk kategori kurang mampu. Iya. Jadi itu juga yang banyak menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam tim verifikasi. Jadi itu sebenarnya bukti pembayaran 1,5 miliar sebagai 1,5 juta. 1,5 juta, 1.500.000 sebagai pengganti. Jadi beasiswa ini pengganti dana-dana yang digunakan pada semester lalu. Jadi modelnya dana yang digunakan di semester kemarin, dana pembayaran SPP digantikan pada hari ini, digantikan pada pencairan nanti. Makanya diminta teman-teman minta untuk bukti pembayaran SPP kalau tidak sampai ditambahkan dengan nota-nota pembelajaran lain yang digunakan untuk fasilitasi pendidikan. Seperti itu. Jadi kalau anggaplah 500 SPP uang ditambahkan dengan fasilitas lain apa yang membuat pendidikan itu. Jadi teman-teman masih sering bertanya kepada tim verifikasi di sana bahwa beberapa hal dan teman-teman aktif untuk menjawab itu. Mungkin untuk pelaporan pertanyaan seperti itu bisa bertanya di ada kontak ada narah hubung yang disediakan di dalam pamflet yang kami share. Yakin dan percaya bahwasannya apa yang kita lakukan pada hari ini adalah bentuk daripada menanam apa yang akan kita tuai nantinya ke depannya. Jadi sebagai penutup untuk saya pribadi, salah satu daripada pesan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasannya pemerintah negara Republik melindungi segenap bangsa Indonesia, mengajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu sendiri akan selalu tertanam di dalam roda-roda pemerintahan itu sendiri. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas kedatangannya menjadi tamu pertama kami di Jendela IDEA ini. Tempatnya ruang diskusi tercipta karena setiap IDEA punya cerita Pak. Itu yang menjadi tagline kami. Jadi mungkin itu saja teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat HPP Maros. Semoga kedepannya gerakan-gerakan ini mewakili teman-teman pemuda dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Maros. Saya Fahmi Sofyan Sarir selaku tuan rumah Jendela IDEA mengucapkan terima kasih perhatian kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di IDEA berikutnya.